Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya yang selanjutnya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Semakin kuat dia, semakin banyak keuntungan yang bisa dia peroleh. Menyaksikan awan kesusahan mengembun sepenuhnya, bersiap untuk menyeduh petir kesusahan. Gu Changge tidak menunda lebih lama lagi, langsung melangkah ke awan kesengsaraan dengan sukarela. Saat petir kesengsaraan menyambar ke arahnya, ia dengan tenang duduk bersila dan mulai menjalankan teknik kultivasinya. Seketika, asal-usul kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam petir kesengsaraan tertarik kepadanya, disempurnakan, dan diserap. Dia bahkan menemukan bahwa penyempurnaan awan kesengsaraan kali ini berjalan sangat lancar, setidaknya 10 kali lebih cepat. Karena di samping penyempurnaan teknik kultivasinya, bahkan kitab suci Tao di tulang akarnya secara aktif melahap asal kesengsaraan surgawi, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 15 menit, awan kesusahan yang menutupi langit berkurang hingga hanya menjadi sebagian kecil saja. Saat Gu Changge sedikit membuka mulutnya untuk menghirup udara, gumpalan terakhir awan kesengsaraan juga ikut terserap ke dalam tubuhnya, disempurnakan oleh kitab suci Tao tulang akar. Kecepatannya dalam memurnikan awan kesengsaraan bahkan lebih cepat daripada kondensasinya. Ketika awan kesusahan telah sepenuhnya dimurnikan, ritme Tao keemasan samar muncul di sekelilingnya, dan pahala keberuntungan menyehatkan tubuhnya. Seluruh auranya naik sekali lagi ke tingkat yang baru. Sage Realem, tercapai. Apakah sudah selesai? Banyak tetua yang mengamati benar-benar tercengang. Jelas, awan kesengsaraan itu sebanding dengan kesengsaraan terobosan bagi Raja Sejati, tetapi di depan Seingu, itu berlalu begitu mudah. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahaya. Tepat saat mereka hendak memberi ucapan selamat kepada Seingu atas terobosannya. Langit yang awalnya cerah akibat penyebaran awan kesusahan tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang mendongak dengan takjub. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi pemandangan langit berbintang berwarna ungu. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit, dengan dharma tubuh emas berdiri di luar kehampaan. Dharma tubuh emas, tergantung di bawah menara Suan Huang, dikelilingi oleh Ki Ungu, memegang segel kaisar manusia, dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya membentuk sungai panjang. Naga guntur yang terbentuk dari petir kesengsaraan muncul di belakang Dharma, lalu di bawah pengaruh ritme Tao khusus, naga guntur itu berubah menjadi hitam pekat, memancarkan aura mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Anomali langit ini tidak hanya terlihat oleh Sekte Pedang. Pada saat ini, seluruh negara bagian tengah, terlepas dari lokasi atau wilayahnya, menatap dengan takut ke arah langit luar. Bahkan manusia pun berlutut dan bersujud tanpa henti ke arah Dharma tubuh emas di surga, entah berdoa atau memohon belas kasihan. Bahkan binatang tanpa kebijaksanaan rohani, pada saat ini, secara rohani terkapar di tanah. Para tetua berbagai kekuatan negara bagian pusat, melihat Dharma tubuh emas di kehampaan surga luar, terdiam karena terkejut. Bahkan 4 tanah suci agung belum pernah melihat anomali langit yang begitu mengerikan. Bahkan mencapai kenaikan yang sukses selama masa kesengsaraan bukanlah hal yang mengagumkan ini. Sekte Kenaikan Abadi, Sekte Master, bersama dengan banyak tetua dari alam bijak, dan bahkan para pemimpin tertinggi kehormatan dari alam Raja Sejati, keluar dari aula satu persatu, menatap bayangan Dharma tubuh emas di langit luar. Dilihat dari arahnya, seharusnya di lokasi Sekte Pedang. Apakah anomali ini disebabkan oleh Sekte Pedang? Mungkinkah? Seingu itu, reputasi Gu Changge di negara bagian tengah tidaklah kecil, dan setelah melihat Dharma, para tetua Sekte Kenaikan Abadi segera menduga bahwa Dharma itu memiliki hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan Santo Gu. Raja Sejati Bai memandang Dharma asing itu dan, setelah beberapa saat teralihkan, mendesah penuh penyesalan. Jika dia bersedia berjuang sekuat tenaga sejak awal, mungkin Seingu akan menjadi murid Sekte Kenaikan Abadi. Namun sekarang, dia hanya bisa iri karena Sekte Pedang telah merekrut bakat yang begitu menantang surga. Sekte Buddha, Sang Buddha Guru yang agung, yang duduk di atas panggung teratai emas, tidak dapat menahan diri untuk membuka matanya saat melihat anomali tersebut. Sekelompok Buddha berdiri dengan kaget, semuanya menatap ke arah surga luar. Di aula emas tengah, putra Buddha, yang menaruh harapan besar padanya, duduk bersila, bingung. Sayang sekali, anak ini tidak memiliki takdir dengan Sekte Buddha kita. Takdir belum tiba, Sekte Pedang yang diuntungkan. Setelah jeda yang cukup lama, suara gemuruh dalam Sang Guru Buddha bergema. Sang putra Buddha menundukkan kepalanya dalam diam, awalnya meyakini dirinya tak terkalahkan di dunia ini, hanya dengan tulang penggoda bawaan dari lembah Wanhua sebagai saingannya. Karena ia mengembangkan teknik kultivasi Sekte Buddha, ia tidak takut akan pengaruh tulang penggoda, dan mengklaim dirinya sebagai yang terdepan di dunia. Namun dengan kebangkitan tiba-tiba dari Sein Sekte Pedang, dia mulai panik. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menenangkan pikirannya dan berkultivasi dengan tekun, hanya untuk menerobos ke alam sage lebih cepat. Sayangnya, dia masih tidak dapat menerobos lebih cepat dari Gu Changge, dan setelah melihat anomali surgawi yang dibawanya, bahkan tataran pikiran putra Buddha pun mulai runtuh.
Tidak bagus. Banyak Buddha yang melihat pemandangan ini berseru kaget. Mereka pun bergegas bergandengan tangan untuk membantu sang Buddha menstabilkan pola pikirnya. Lembah Wanhua, banyak peri menatap proyeksi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari Dharma tubuh emas di ruang hampa surga luar di atas Sekte Pedang. Dan mereka terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, seorang master lembah akhirnya angkat bicara, anak ini terlalu mengerikan. Sayang sekali, sepertinya Meyer juga tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar hal itu, banyak master lembah terdiam. Awalnya, mereka mengira asalkan Meyer, dengan tulang godaan bawaannya, mengambil tindakan, dia selalu dapat meninggalkan jejak di hati Senggu, dan dengan demikian lembah Wanhua dapat bergaul dengannya. Tidak masalah, kita tunggu saja sebentar lagi. Selama Meyer terus maju di wilayahnya, efek tulang pesona akan semakin kuat. Selama dia masih menghargai keindahan dan memiliki perasaan terhadap wanita, akan tiba saatnya dia akan dipengaruhi oleh tulang menawan. Guru lembah Wanhua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Mendengar ini, banyak master lembah berhenti berbicara. Selain 4 tanah suci agung, banyak kekuatan di negara bagian tengah bahkan lebih tercengang. Pemahaman mereka tentang Gu Changge tidak sedalam 4 kekuatan utama. Mereka hanya mengetahui bahwa Dharma tubuh emas di surga luar berada di atas Sekte Pedang. Pada saat ini, seluruh Sekte Pedang juga terguncang. Bahkan lebih terkejut dari 3 kekuatan lainnya. Lagi pula, hanya mereka yang bisa merasakannya dengan paling jelas dan nyata. Terlepas dari Dharma tubuh emas dan anomali bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di angkasa luar yang berkumpul di atas. Pada saat ini, di atas Sekte Pedang, ada awan keemasan yang menutupi langit dan matahari, dan di dalam awan, pahala keberuntungan mengembun menjadi binatang buas yang mengalir melintasi Sekte Pedang. Kemanapun mereka lewat, rumput roh tumbuh dengan cepat, terlebih lagi, binatang keberuntungan dengan sukarela berubah menjadi merit fortune dan memasuki tubuh para pengikut Sekte Pedang, menyebabkan kemacetan yang tidak dapat mereka lewati menjadi menghilang. Bunga teratai emas mekar entah dari mana, dari atas sampai bawah. Banyak pahala keberuntungan berubah menjadi aura emas samar, yang terus-menerus berkumpul pada Gu Changge. Awalnya, setelah terobosan, Gu Changge telah menyempurnakan asal kesengsaraan surgawi, dan sekarang dengan penambahan keberuntungan jasa, wilayahnya bahkan memiliki kecenderungan untuk menerobos ke tahap tengah alam sage. Sayangnya, anomali itu datang dengan cepat dan berlalu dengan cepat. Itu berlangsung sekitar 30 menit sebelum perlahan menghilang. Saat anomali itu menghilang, Gu Changge juga menarik kembali auranya. Bergantung di udara, ia tampak tidak berbeda dari sebelumnya, namun tampil berbeda dalam segala hal. Alam bijak, sudah sepenuhnya melampaui perbedaan antara surgawi dan fana. Meskipun dia belum sepenuhnya menyentuh level keabadian, dia telah bertransformasi dan mulai bergerak maju untuk menjadi abadi. Selamat kepada Senggu yang berhasil mencapai alam sage. Tidak seorang pun tahu siapa yang memulainya, tetapi kejadian itu menyadarkan para pengikut dan tetua Sekte Pedang dari keterkejutan mereka. Setelah itu terdengar seruan lantang, selamat kepada Santo Gu yang berhasil menerobos ke alam bijak. Momentumnya begitu hebat, hingga dapat terdengar di seluruh Sekte Pedang. Selain ucapan selamat, banyak murid, bahkan para tetua, dengan gembira menundukkan kepala dalam-dalam ke tempat ia berdiri, terima kasih, Santo Pewaris, atas limpahan rezeki. Orang-orang inilah yang diberi keberuntungan oleh binatang-binatang keberuntungan. Tentu saja, semua ini berkat Senggu, tanpa terobosannya yang menyebabkan anomali. Bagaimana mungkin merit keberuntungan terkumpul menjadi binatang keberuntungan dan mengunjungi Sekte Pedang? Sebagai tanggapan atas rasa terima kasih dari semua orang di Sekte Pedang, Gu Changge sejenak tenggelam dalam pikirannya, merasakan kekuatan dalam dirinya saat itu, kali ini, aku benar-benar merasa sedikit tak terkalahkan. Teringat saat pertama kali dia berkultivasi di kaki gunung belakang, melangkah ke alam kondensasi Qi, dia mempunyai ilusi bahwa dia dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan, mengira dia tak terkalahkan. Namun pada saat ini, dia tidak hanya dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan, tetapi dia juga dapat menghancurkan 4 domain sepenuhnya. Mengatakan dia tak terkalahkan bukanlah suatu hal yang berlebihan. Namun, jika dibandingkan dengan alam abadi tanah, manakah yang lebih kuat atau lebih lemah, masih belum dapat dipastikan. Secara konservatif, akan lebih bijaksana jika dia tidak berhadapan langsung dengan alam abadi tanah, monster-monster tua itu, saat bertarung, berada jauh di atas alam raja sejati. Tetapi setidaknya mulai saat ini, di bawah alam abadi tanah, dia tak terkalahkan. Di atas alam abadi tanah, dia juga dapat melindungi hidupnya tanpa masalah. Gu Changge melayang di udara, mengepalkan tinjunya sedikit untuk merasakan kekuatan mengerikan di dalam dirinya. Di seluruh Sekte Pedang, baik murid maupun tetua, semuanya memandang sosok itu dengan rasa terkejut dan kagum. Semenjak dia menerobos alam sage, dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di Central State. Meski belum tentu sebanding dengan alam abadi tanah, dia tentu saja tidak lebih lemah dari alam raja sejati. Beberapa pemimpin tertinggi kehormatan di Sekte Pedang yang tengah bertapa di berbagai puncak juga diam-diam menilai dari jauh apakah mereka bisa menandingi Senggu ini.
Mengingat anomali mengerikan sebelumnya, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Sein Gu ini setiap saat. Hasilnya jelas, bahkan di alam raja sejati, mereka tidak cukup mampu menghadapi Sein Gu ini. Tepat ketika Gu Changge hendak kembali ke aulanya, sesosok muncul di depannya. Raja Wu Hen mengamatinya, dan juga sangat terkejut, karena dia tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan pemuda ini sekarang. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, bahkan Raja Wu Hen, sebagai Master Sekte Pedang, tidak yakin bisa mengalahkannya, hasil terbaik mungkin seri. Dan penilaian ini dibuat tanpa mengetahui bahwa pihak lain telah menguasai kekuatan mengerikan hukuman surgawi, jika tidak, hasil seri akan menjadi fantasi belaka. Kekuatan hukuman surgawi itu sulit menyerang alam abadi tanah, tetapi tidak sulit menyerang alam raja sejati. Santo Gu telah menembus alam bijak. Sesuai aturan, dia dapat memasuki gudang harta karun untuk memilih harta karun ajaib kelas menengah tingkat surgawi. Sebelum Gu Changge sempat membungkuk memberi salam, Raja Wu Hen berbicara terlebih dahulu. Harta karun sihir kelas menengah tingkat surgawi, meskipun berharga, tampaknya tidak berarti apa-apa bagi Sein Gu. Bahkan itu tampak sedikit berlebihan. Mendengar perkataan Master Sekte, banyak tetua dan murid tidak dapat menahan ekspresi iri. Tetapi mereka juga merasa bahwa hadiah ini tampaknya tidak berarti bagi Sein Gu. Lagi pula, apa yang dimilikinya adalah pedang terbang kelas abadi, pedang abadi pembantai. Apa gunanya harta karun ajaib tingkat menengah tingkat surgawi baginya? Bahkan tidak berguna seperti kekuatan kesengsaraan surgawinya yang mengerikan. Tampaknya Raja Wu Hen juga berpikir hadiah ini tidak berguna baginya, jadi dia melanjutkan, namun, mengingat keadaan dan kehebatan Sein Gu yang luar biasa, hadiahnya diubah menjadi kebebasan memilih barang apapun dari gudang harta karun, apapun tingkatannya. Apakah ada penatua yang keberatan? Ada beberapa tetua yang hadir, dan Raja Wu Hen mengamati kerumunan sambil mengatakan ini. Seharusnya begitu. Para tetua yang hadir tentu saja tidak punya alasan untuk berkeberatan, semuanya menangkupkan tangan untuk menyatakan setuju. Terima kasih, Master Sekte. Mendengar hal itu, Gu Changge pun ikut terkejut senang atas hadiah tak terduga itu dan langsung menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sejujurnya, harta karun kelas atas pangkat surgawi, baginya, tidak begitu berguna, tetapi mungkin cocok bagi istrinya untuk memilih harta sihir yang cocok. Sebelumnya, dia telah memilih pedang terbang kelas atas pangkat surgawi untuk Dongfang Mingyue, dan kali ini, dia akan melihat apakah ada yang cocok untuk Qingqing dan Yue'er. Sedangkan untuk Han Han Yuan Yabai kecil, sebagai keturunan klan naga, dia tidak terlalu bergantung pada harta karun sihir, karena tubuhnya sendiri merupakan harta karun terbaik. Lagi pula, sekarang setelah kau berhasil menembus alam sage, bukankah mungkin untuk? Raja Wu Hen bertanya dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaannya, banyak pula yang melirik penuh harap. Mereka mengerti apa maksudnya. Meskipun Raja Wu Hen belum menyelesaikan kalimatnya. Kesengsaraan surgawi yang datang dari alam pemusnahan tingkat 9 ke alam bijak, aku dapat membantu mengatasinya. Namun, tanpa mengalami petir kesengsaraan, bahkan setelah menembus alam bijak, seseorang pasti akan menjadi salah satu yang terlemah di alam yang sama, dan mungkin sulit untuk maju lebih jauh. Gu Changge mengerti pertanyaannya, dan tanpa menahan diri, langsung menjawab. Meskipun dia pernah campur tangan dalam kesengsaraan beberapa istrinya sebelumnya, itu bukanlah kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh terobosan, melainkan hukuman dari surga dan bumi bagi Ruth Bone yang telah mencapai keadaan yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Bahkan ketika istri-istrinya berhasil mencapai alam bijak dari tingkat 9 dan dia campur tangan dalam kesengsaraan mereka, keadaannya tidak akan sama dengan orang-orang ini. Lagi pula, pemahaman tulang akar milik istrinya, yang dipupuk olehnya, adalah yang kedua setelah bakat tubuh suci miliknya di dunia ini. Tidak ada masalah dengan batasan terobosan, juga tidak ada kekhawatiran dengan kurangnya bakat tulang akar yang menghalangi terobosan lebih lanjut. Itu sudah cukup. Di masa depan, monark ini berencana untuk menetapkan satu slot setiap tahun. Selama kau membantu mereka menerobos ke alam sage, sekte akan memberimu kompensasi yang sesuai. Tentu saja, itu tidak akan memengaruhi waktu kultivasi Sein Gu sendiri. Kamu bisa membantu mereka mengatasi kesengsaraan setiap 10 tahun atau setiap 5 tahun sesuai waktumu. Bagaimana perasaan Santo Gu mengenai hal ini? Mendapat jawaban positif, mata Raja Wu Hen berbinar saat ia melanjutkan pertanyaan percobaannya. 1. Kenapa tidak lebih, katakanlah 3 atau 5, tidak ada salahnya. Mendengar ini, Gu Changge mengangkat alisnya dan berkata langsung. Menolong orang lain yang sedang kesusahan juga mendatangkan manfaat baginya. Jika begitu, itu akan lebih baik. Perkataannya membuat mata Raja Wu Hen pun berbinar. Alasan mengusulkan satu slot setiap tahunnya adalah karena kekhawatiran akan mengganggu Gu Changge. Karena dia bersedia berbuat lebih banyak, mengapa Sekte Pedang tidak dengan senang hati melakukannya? Memberikan Gu Changge sejumlah hadiah setiap kalinya tetapi memperoleh peningkatan signifikan dalam kekuatan tulang punggung alam sage dalam sekte, dalam waktu kurang dari 100 tahun, fondasi Sekte Pedang akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mengenai hal spesifiknya, raja ini akan memberi tahu Anda melalui token pada saat itu. Mengenai hadiahnya, Sein Gu sekarang dapat pergi ke gudang harta karun untuk memilih. Setelah berbicara, sosok Raja Wu Hen menghilang. Banyak penonton, murid, dan pemberi penghormatan tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat ini. Terutama para upeti yang sudah berada di alam pemusnahan tingkat 9. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat tulang akar yang tidak cukup untuk menembus alam sage. Sekalipun mereka telah berkultivasi secara paksa hingga kesempurnaan alam pemusnahan tingkat 9, mereka tahu mereka tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi. Nasib awal mereka seharusnya menunggu hingga masa hidup mereka hampir berakhir dan mencoba kesengsaraan tersebut, dengan harapan di antara 100 orang, 1 orang akan berhasil mendapatkan bantuan Sein Gu untuk menerobos ke alam sage, meskipun itu berarti tidak ada ruang lebih jauh untuk kemajuan dan mereka menjadi yang terlemah di alam sage, itu masih jauh lebih kuat daripada alam pemusnahan tingkat ke-9, dan umur mereka meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, bahkan tanpa mengandalkan Sein Gu, mereka tidak mempunyai ruang untuk maju lebih jauh, jadi itu murni keuntungan tanpa ada kerugian. Banyak orang menatap ke arah Sein Gu dengan tatapan penuh semangat. Hati mereka mulai memperhitungkan cara untuk menghubungi Sein Gu guna mengamankan slot lebih cepat. Memulai dari Master Sekte terlalu sulit, mereka yang tidak punya koneksi atau dukungan sudah pasti adalah kelompok terakhir. Akan tetapi, kini mereka memang mempunyai kesempatan untuk menghubungi Sein Gu, yakni melalui keluarga Gu yang baru saja mendirikan pijakan di negara bagian tengah. Mereka tidak dapat menghubungi Sein Gu secara langsung, tetapi keluarga Gu saat ini membutuhkan bantuan, yang merupakan kesempatan bagus. Sekarang Sein Gu telah menembus alam sage, dia dapat membantu kelas 9 untuk menembus alam sage. Jika suatu hari Sein Gu berhasil mencapai alam raja sejati, bukankah kita juga punya kesempatan untuk menerobos ke alam raja sejati, tanpa risiko? Lagi pula, dengan kecepatan terobosan Sein Gu, dia mungkin bisa menembus alam raja sejati dalam waktu 10 tahun. Selain sang pemberi upeti, para tetua kerajaan Sekte Pedang yang hadir juga merasakan kegemparan di dalam hati. Gu Changge tidak banyak berpikir, setelah mengamati kerumunan sebentar, sambil sedikit membungkuk, sosoknya berubah menjadi cahaya yang menerobos dan menghilang. Dia tidak terburu-buru memilih harta ajaib, dia bisa dengan mudah menunggu sampai dia membawa Qingqing ke Sekte Pedang pada waktu yang tepat, membiarkannya memilih sendiri harta yang cocok. Tak lama kemudian, dia kembali ke kamar pengasingannya. Duduk bersila, dia memanggil panel sistem dengan pikiran mental. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 2002. Pemahaman, 1951. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Xuan Huang langit dan bumi, teknik Qi ungu ke timur. Alam sage tahap awal, 18/100. Keterampilan ilahi, dihilangkan. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 1.263.000.000. Setelah terobosan, menyempurnakan kekuatan kesengsaraan surgawi, mencerna sepenuhnya pahala bersama, disertai sedikit sentuhan keberuntungan. Kerajaannya bahkan meningkatkan kemajuan hampir 20%. Selain itu, sistem memberikan beberapa perintah. Pasangan Tao, Liu Qingqing menerobos ke tahap tengah alam tak terbatas, dihadiahi 1 pil pencerahan mendadak alam tak terbatas ramuan dikirim ke ruang sistem. Pasangan Tao, Wang Yue menerobos ke tahap tengah alam tak terbatas, dihadiahi 1 pil pencerahan mendadak alam tak terbatas ramuan dikirim ke ruang sistem. Pasangan Tao, Yuan Yabai menerobos ke tahap akhir alam tak terbatas, dihadiahi 1 pil pencerahan mendadak alam tak terbatas ramuan dikirim ke ruang sistem. Pasangan Tao, Dongfang Mingyue menerobos ke tahap awal alam gerbang surgawi, dihadiahi 1 pil pencerahan mendadak alam gerbang surgawi ramuan dikirim ke ruang sistem. Selama bulan-bulan pengasingan ini, tidak mengherankan, pasangan Tao juga berhasil menerobos alam kecil satu demi satu. Dongfang Mingyue sangat ambisius, menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat ke-8. Menerobos wilayah kecil dalam beberapa bulan, kecepatan terobosan seperti itu, bahkan keajaiban negara bagian tengah tidak berani memimpikannya. Tetapi sekarang di antara keempatnya, kecuali pemahaman tulang akar Dongfang Mingyue yang terhenti di level 499, mereka semua telah mencapai level bakat tubuh suci, jadi kecepatan luar biasa ini tidak mengejutkan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, mengingat kemampuan untuk berbagi hasil kultivasi dari pasangan Taoisnya, meskipun dia memiliki 4 lautan Qi, kecepatan terobosannya tetap tidak terpengaruh. Sayangnya, di alam sage, hasil kultivasi bersama agak tidak memadai. Istri masih perlu berusaha keras. Setelah melihat perintah sistem, Gu Changge menggelengkan kepalanya pelan karena emosi. Meskipun efek dari hasil kultivasi bersama menjadi semakin samar, kecepatan kultivasinya sendiri tidak lambat, lagi pula, tulang akarnya telah mencapai nilai 2000 yang mengerikan. Bahkan melampaui standar kesempurnaan tubuh suci, bahkan di alam sage, terobosan berkelanjutan berjalan mulus.
Setelah menenangkan pikirannya dan berkultivasi selama 2 hingga 3 hari, ia sepenuhnya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh terobosan alam sage ini. Saat meninggalkan ruang pengasingan, dia mendapati Dongfang Mingyue tengah asyik bermain dengan Yuan Yabai di aula utama. Begitu sosoknya muncul, mata mereka langsung tertuju padanya. Tuan suami, Yuan Yabai berseru kegirangan dan melontarkan dirinya, melingkarkan lengannya di leher pria itu seperti sebuah hiasan, bergantung di dadanya, mustahil untuk dilepaskan. Suamiku telah menerobos alam bijak. Dongfang Mingyue menatapnya dengan kaget dan berseru tak percaya. Awalnya dia mengira bahwa setelah pengasingan ini, dengan menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8, dia akhirnya akan memperpendek jarak dengan suaminya. Namun sekarang tampaknya, mengapa kesenjangannya tampak semakin besar? Alam bijak, suamiku sungguh luar biasa. Mendengar seruan itu, Yuan Yabai selangkah tertinggal dalam bereaksi, pupil matanya yang vertikal menatap ke arah suaminya, hampir berkelap-kelip seperti bintang-bintang kecil. Matanya penuh kekaguman. Memanfaatkan ketidaksadaran suaminya, dia mencondongkan tubuh ke dekat lehernya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kau harus mengakui, seiring naiknya derajat suaminya, aroma yang dibawanya pun menjadi semakin memabukkan. Hanya dengan 2 kali tarikan napas dalam, Yuan Yabai merasakan tubuhnya memanas, seakan-akan dia telah mengonsumsi sejumlah material surgawi dan harta duniawi, sungguh efek ajaib. Itu hanya terobosan yang beruntung. Gu Changge berkata dengan santai sambil tersenyum tipis. Lu, beruntung. Apakah ada yang namanya terobosan yang beruntung? Kata-kata suamiku benar-benar membuatku marah. Dongfang Mingyue mengerucutkan bibirnya, tangannya dipinggul, mengerutkan kening dengan tidak puas. Berbicara lebih jauh, dia langsung menuju ke rumah utama, bahkan tanpa menoleh ke belakang, pedang abadi ini merasa perlu berbicara secara mendalam dengan suamiku. Apakah suster pedang abadi marah? Aneh, bukankah terobosan suami adalah hal yang baik? Tetapi suamiku harus segera pergi dan menghibur saudari pedang abadi. Melihat ini, Han-Han kecil yang murni menggelengkan kepalanya sedikit, agak bingung mengapa suster pedang abadi tiba-tiba marah. Jangan khawatir, lihat saja bagaimana suami tidur, bujuknya. Gu Changge mengusap kepala kecilnya, menunggu hingga dia dengan enggan melompat darinya, lalu berjalan juga ke rumah utama. Saat pintu tertutup, penghalang layar pun terangkat. Dipenuhi rasa ingin tahu, Yuan Yabai menempelkan telinganya ke pintu, namun sayangnya tidak mendengar satu suara pun. Mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin. Sepertinya aku telah ditipu. Saat dia sedang merasa khawatir apakah suaminya akan berhasil membujuk saudari pedang abadi, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia terlambat melihat ke arah pintu ruangan yang tertutup rapat dan susunan isolasi yang aktif. Menghentakkan kakinya, mulut kecilnya bergumam, jelas tidak mau bermain denganku. Masih berpura-pura marah. Sayang sekali, sayang sekali. Sayangnya, dia bereaksi terlambat. Dengan enggan ia berjongkok di depan pintu, ia sudah bertekad dalam hatinya bahwa begitu suaminya keluar, ia akan menyeretnya langsung ke kamarnya. Trik SWOT Immortal Sister terlalu dalam. Demi menikmati waktu berdua dengan suami, dia malah pakai trik padaku. Kukira aku khawatir dan bingung. Namun yang bisa disalahkan hanya reaksi saya yang lambat. Trik klan manusia sangat dalam. Beberapa hari berturut-turut, menghadapi suaminya yang telah mencapai Sage Realm, Dongfang Mingyue dengan cepat dikalahkan. Tidak lagi, sungguh tidak lagi. Aku tidak bisa, suamiku harus pergi mencari Han-Han Yabai kecil itu. Bahkan mulutku pun terasa sakit. Dongfang Mingyue berulang kali memohon belas kasihan. Ramuan ini, istriku harus menyempurnakannya. Setelah menyempurnakannya, kamu akan mencapai bakat tubuh suci, dan kemudian aku akan membantu istrimu mengatasi kesengsaraan. Gu Changge terbatuk pelan, melihat kondisinya yang sudah sangat lelah, rambutnya melekat erat karena keringat halus di kulit putihnya, dan tidak menekannya lebih jauh. Dengan santai, dia mengeluarkan kotak kayu yang berisi ramuan ajaib itu. Pil tulang akar, pil pemahaman, masing-masing satu, bersama dengan pil pencerahan mendadak dari alam gerbang surgawi. Dalam aula utama Sekte Pedang, Master Sekte Wu Hen Monarch mengerutkan kening saat dia meninjau daftar tersebut. Para tetua telah menyerahkan lebih dari selusin nama kultivator kesempurnaan alam pemusnahan tingkat ke-9, yang sebagian besarnya memegang posisi kontributor di Sekte Pedang. Namun kini muncul masalah yang terbukti sulit. Orang-orang ini, semuanya ingin mengandalkan Sein Gu untuk menghadapi kesengsaraan, namun tak seorang pun ingin berada di kelompok pertama. Meskipun semua orang tahu bahwa Gu Changge pernah berhasil menyempurnakan kesengsaraan surgawi sebelumnya, membantu orang lain menerobos ke alam bijak, selain saat ia membasmi pewaris suci Sekte Kenaikan Abadi, hal itu belum pernah dilakukan lagi. Orang-orang ini tidak dapat menahan perasaan khawatir. Mari kita putuskan dengan cara diundi. Seorang tetua dengan santai menyarankan. Para kontributor pada daftar itu tidak menolak. Meski agak khawatir, kemungkinan timbulnya masalah itu rendah. Mereka hanya ingin melihat orang lain berhasil dalam kesengsaraan terlebih dahulu, untuk memastikan keselamatan. Kalau begitu, mari kita putuskan dengan cara diundi.
Raja Wu Hen tidak menyia-nyiakan kata-kata, dan dengan santai menggunakan energi spiritual untuk memadatkan lotere, menyembunyikan angka-angka dengan energi spiritual yang hanya akan muncul ketika ditangani. Ketika sekumpulan kultivator alam pemusnahan tingkat 9 saling memandang, siap melangkah maju untuk melakukan undian. Tiba-tiba mereka semua mengalihkan pandangan keluar aula. Petir kesengsaraan telah berkumpul. Ke arah platform kenaikan, Santo Gu ditemani oleh sahabat Tao Dongfang Mingyue berdiri di udara. Bukankah dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi alam sage? Raja Wu Hen awalnya terkejut, lalu pupil matanya menyipit saat spekulasi berani terbentuk di benaknya mengenai Dongfang Mingyue. Kesengsaraan surgawi dipicu oleh Dongfang Mingyue, namun tingkatan wilayahnya hanya alam gerbang surgawi tingkat ke-8, mengapa itu mendatangkan kesengsaraan? Itu sangat mungkin. Karena suatu alasan khusus, dia mencapai tingkat yang tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Dia menjadi bakat tubuh suci seperti Gu Changge. Hanya dengan cara inilah penampakan kesengsaraan surgawi dapat dijelaskan. Di tengah keterkejutan orang banyak, awan kesengsaraan hampir seluruhnya terkumpul. Para kontributor di aula itu menatap dengan mata terbelalak, penasaran apakah Sein Gu yang membantu dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan bahaya. Saat awan kesengsaraan terbentuk sepenuhnya, sebelum petir kesengsaraan jatuh, sosok Gu Changge dengan sukarela mendekat. Duduk bersila di dalam awan kesengsaraan, dia mulai dengan cepat menyempurnakan kekuatan asal kesengsaraan surgawi menggunakan teknik kultivasi. Dia hanya butuh 10 tarikan napas, dan awan kesengsaraan besar yang menutupi langit itu pun lenyap. Ini, apakah sudah berakhir? Banyak kontributor yang menyaksikan kejadian ini tidak bisa lagi tenang. Melihat banyaknya energi spiritual yang tergantung, seorang kontributor tiba-tiba berbicara, saya bersedia menjadi bagian dari kelompok pertama untuk kesengsaraan. Begitu suaranya mereda, seseorang segera menindaklanjutinya dengan berkata, saya juga bersedia menjadi bagian dari kelompok pertama untuk menghadapi kesengsaraan. Kemudahan yang dimiliki Sein Gu dalam mengatasi kesengsaraan surgawi sudah cukup untuk membuat mereka sepenuhnya percaya diri. Petik 2 petik 2. Mulut Raja Wu Hen berkedut sedikit. Dulu tak ada yang mau masuk kelompok pertama dalam kesengsaraan itu, kini mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kita ambil undian saja. Tanpa daya, dia mendesah dan memerintahkan mereka untuk terus mengundi. Kali ini, hanya masalah siapa yang mendapat giliran pertama atau kedua. Tak lama kemudian, hasilnya pun keluar, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang, 3 kontributor yang mendapat nomor 1 langsung tampak cerah. Yang lain menggelengkan kepala sedikit kecewa, tetapi itu tidak masalah, itu hanya masalah waktu. Bersikaplah bijak dan bersiaplah untuk menerima panggilan dalam beberapa hari ini. Jika Anda melewatkannya, Anda akan ditempatkan terakhir dalam urutan. Raja Wu Hen tidak berbicara lebih jauh, melambaikan tangan untuk mengusir mereka, waktu yang tepat untuk kesengsaraan itu masih memerlukan komunikasinya dengan Sein Gu untuk mendapat tanggapan. Pada saat ini, di platform kenaikan. Setelah menyempurnakan kesengsaraan surgawi, Gu Changge turun dengan lembut. Perasaan ini, tidak heran suamiku berkultivasi begitu cepat. Tidak, pemahaman tulang akar suamiku seharusnya jauh lebih mengerikan daripada milikku sekarang, kan? Dongfang Mingyue merasa luar biasa saat dia merasakan bakat tubuh suci yang baru saja dicapainya. Meski saat ini dia berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, dia bisa merasakan bahwa jika dia mengeluarkan kekuatan tempurnya yang sesungguhnya, dia bisa sepenuhnya menekan sebagian besar kekuatan besar alam pemusnahan tingkat 9. Dia bahkan percaya bahwa jika dia menggunakan kemampuan ilahiyah bawaannya, melepaskan potensi penuhnya, dia mungkin tidak akan terkalahkan dalam beberapa gerakan melawan kekuatan besar alam sage. Memang sedikit lebih tinggi dari istriku. Mendengarkan seruan terkejutnya, Gu Changge terkekeh dan menjawab dengan santai. Benarkah hanya sedikit lebih tinggi? Dongfang Mingyue menatapnya dengan skeptis. Ya, memang sedikit lebih tinggi, kata Gu Changge dengan tegas sambil mengangguk. Namun, Dongfang Mingyue merasa sulit mempercayai kata-katanya. Bahkan dia telah dibesarkan hingga memiliki bakat tubuh suci oleh suaminya, bagaimana mungkin bakat tubuhnya sendiri bisa lebih tinggi sedikit saja? Bahkan, kemungkinan besar ketiga sahabat Tao suaminya telah menjadi bakat tubuh suci juga. Memikirkannya, Dongfang Mingyue tiba-tiba merasa merinding. Bakat tubuh suci yang tidak pernah terlihat di dunia, selain dari suaminya yang tidak dapat dipahami, sekarang termasuk dirinya sendiri yang menjadikannya 4. Setelah benar-benar mencapai level ini, dia dapat lebih jelas memahami kekuatan bakat tubuh suci. Dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, dia dapat memastikan terobosannya ke alam sage. Jika semuanya berjalan lancar, dia niscaya bisa menerobos ke alam abadi tanah dalam waktu 100 tahun. Bakat mengerikan apa ini? Saat itu, selain suaminya, hanya 4 sahabat Tao-nya saja yang akan berjumlah 4 orang di alam abadi tanah, kekuatan yang cukup untuk mengguncang 4 tanah suci besar di negara bagian tengah. Di antara 4 tanah suci agung, setiap tanah suci yang muncul kemungkinan besar hanya memiliki 1 atau lebih dewa tanah yang tersembunyi.
Mereka yang benar-benar dapat bertindak tanpa batasan di antara 4 tanah suci agung, dengan menggabungkan semuanya, mungkin hanya 3. Dan jika diberi 100 tahun lagi, termasuk suaminya, akan ada 5 makhluk alam abadi tanah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.